Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Gimana liburannya? Semoga tetap semangat belajar ya. Hari ini Ustazah akan bercerita tentang kisah Nabi Idris. Pekan lalu kalian sudah membaca dan mempelajari kisah Nabi Idris di buku paket bersama ayah dan bunda. Hari ini Ustazah akan menyampaikan kisah Nabi Idris secara langsung ya lewat video ini. Silahkan disimak videonya baik-baik ya. Jangan lupa sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam lahir di Babilonia atau negeri Irak atau negara Irak ya. Nabi Idris juga dikenal sebagai nama Hanut. Nabi Idris pun diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi setelah Nabi Adam dan Syed. Sebagai seorang nabi, Nabi Idris menyampaikan wahyu-wahyu yang diajarkan oleh Allah kepada umatnya. Wahyu-wahyu tersebut berisi tentang petunjuk hidup atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah agar manusia hanya menyembah kepada Allah sehingga bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, beliau diberi gelar Idris karena sangat rajin mempelajari dan mengajarkan wahyu Allah. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada kita umat Islam bahwa Nabi Idris adalah orang yang pertama kali menulis menggunakan pena dan kerikil. Umat Nabi Idris ketika itu sudah saling mengenal dan memahami bahasa percakapan. Mereka juga mengenal tulisan untuk berkomunikasi antar manusia. Nabi Idris sempat hidup bersama kakeknya yakni Nabi Adam alaihissalam selama 380 tahun. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 56 sampai 57. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Nabi Idris dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat jujur dan seorang nabi, dan kami telah mengangkat pada derajat yang sangat tinggi. Beliau juga disebut Siddiq karena menyampaikan kebenaran dan kejujuran. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang tidak pernah berbohong. Karena apa? Karena yang dikatakannya adalah hal yang benar. Di akhir hidupnya, Nabi Idris diangkat oleh Allah ke tempat yang tinggi, yaitu dinaikkan ke langit keempat dan diwafatkan di sana. Nabi Muhammad pernah berjumpa dengan Nabi Idris di langit keempat pada saat Isra Mi'raj. Nabi Idris berkata kepada Nabi Muhammad, "Selamat datang saudara yang soleh dan Nabi yang soleh." Nabi Idris sangat tekun beribadah hanya kepada Allah. Beliau rajin berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Maka kedudukannya sangat mulia di sisi Allah, dan beliau diangkat dan dimasukkan ke dalam surganya. Ketika Nabi Adam dan Syed wafat, manusia mulai rusak akhlaknya. Jumlah mereka semakin banyak dan tersebar di mana-mana. Sebagian menjadi kafir dan meninggalkan agama Allah. Nabi Idris diutus kepada umat manusia untuk mendakwahi mereka agar kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan agama Islam. Tapi mereka menolak sehingga disiksa oleh Allah. Anak-anakku sekalian, dari kisah Nabi Idris alaihissalam kita bisa mempelajari berbagai hikmah. Yang pertama, kita sebagai seorang muslim harus rajin beribadah. Yang kedua, kita harus pandai membaca dan menulis. Kemudian yang ketiga, sebagai seorang muslim kita tidak boleh berbohong
atau malah suka berbohong ya. Jadi jangan suka berbohong ya. Kemudian yang keempat, kita harus membenarkan ayat-ayat Allah dan tidak boleh mendustakannya. Kemudian yang terakhir yakni yang kelima, kita harus tekun beribadah kepada Allah dan agar kita mempunyai sifat yang terpuji. Demikian kisah Nabi Idris alaihissalam. Semoga anak-anak sekalian bisa memahami materi Nabi Idris alaihissalam yang ada di bab 6. Tetap semangat dan rajin beribadah ya. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.